Pemirsa, hari-hari terakhir bulan Ramadan atau beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kata mudik menjadi kata yang paling populer di Indonesia. Aktivitas mudik biasanya diawali dengan pengumuman pemerintah soal penerapan serangkaian kebijakan untuk kelancaran aktivitas mudik itu sendiri. Setelah itu, beberapa hari sebelum Lebaran, orang mulai berbondong-bondong memesan tiket, menyiapkan kendaraan atau bahkan sekedar mencari tumpangan untuk pulang ke kampung halaman dan bersilaturahmi dengan seluruh keluarga. Seiring dengan itu, media mendistribusikan berbagai macam informasi tentang mudik, termasuk peta mudik, tempat wisata, kuliner, tempat istirahat dan fasilitasnya, dan sebagainya yang mana akan sangat diperlukan bagi orang yang melaksanakan aktivitas mudik. Dan pada saat ritual mudik ini berlangsung, kegiatannya pun tetap dalam pantauan media, baik mainstream maupun sosial media. Info arus lalu lintas dan perjalanan menjadi acara yang paling populer dan paling diminati oleh masyarakat, terutama mereka yang masih berada di perjalanan. Dan pemirsa, pola ini umumnya terjadi dari tahun ke tahun, hingga muncul pertanyaan, sebenarnya sejak kapan siklus ini bermula? Nah, untuk mengetahuinya, inilah Jas Merah. Pemirsa, mudik Lebaran di Indonesia memang selalu menghadirkan beragam kisah unik dan menarik. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk dapat bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Direktur Narabahasa Ivan Lanin mengungkapkan, bila diperhatikan dari sisi kebahasaan dan sejarah, frasa atau kata mudik sudah ada sejak sekitar tahun 1390. Kata itu ditemukan di dalam naskah kuno berbahasa Melayu. Dari penelusuran di Malay Concordance Project, kata mudik sudah dipakai di dalam naskah Hikayat Samudra Pasai sekitar tahun 1390. Samudra Pasai sendiri adalah nama kerajaan Islam pertama di Nusantara. Rentang masa kekuasaan kerajaan itu sekitar 3 abad, yakni dari 1267 hingga 1524 Masehi. Kata mudik ditemukan dalam naskah Hikayat Raja Pasai, di mana dalam salah satu bagiannya disebutkan mudik diartikan sebagai pergi menuju ke hulu sungai. Menurut Ivan, kata ini tampaknya berkaitan dengan kata udik atau hulu sungai, yang berlawanan dengan kata ilir atau hilir sungai. Dalam perkembangannya, menurut Ivan, kata mudik telah bermetamorfosa dan mengalami perubahan makna. Pada awalnya berarti pergi ke hulu sungai, kini bermakna pergi ke kampung halaman. Dalam hal ini, udik atau hulu sungai yang umumnya terletak di daerah pedalaman dianggap identik dengan kampung asal. Maka, makna mudik kemudian tidak hanya terbatas pada kampung saja. Kampung atau tempat asal menjadi bukan hanya merujuk pada wilayah perkampungan atau pedesaan, melainkan juga wilayah perkotaan. Dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lili Aji Sampurno menambahkan, pada masa kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi, aktivitas yang disebut sebagai mudik juga sudah dilakoni oleh warga. Harus kita pahami dulu bahwa kala itu kekuasaan kerajaan Majapahit merambah hingga Sri Lanka termasuk keseluruhan semenanjung Malaya. Mudik pada era Majapahit umumnya dijalani oleh para pejabat yang ditugaskan oleh raja untuk menduduki wilayah yang jauh dari kampung halaman. Luasnya wilayah kekuasaan Majapahit membuat raja menempatkan pejabat kepercayaannya di berbagai daerah yang jauh dari Pulau Jawa. Suatu ketika, pejabat yang bertugas di wilayah yang jauh dari tempat kelahirannya itu diminta untuk menghadap raja. Nah, mereka memanfaatkan momen itu sekaligus untuk pulang ke kampung halaman dan bertemu keluarga. Aktivitas inilah yang kemudian dikaitkan dengan istilah mudik.
Silverio menambahkan, selain berawal dari Majapahit, kegiatan mudik juga sudah dilakukan oleh pejabat dari Kerajaan Mataram Islam yang berjaga di daerah kekuasaan. Terutama mereka balik menghadap raja pada saat Hari Raya Idul Fitri. Berabad-abad kemudian, rutinitas kembali ke tanah kelahiran pada momentum Hari Raya keagamaan menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. Pemirsa, kalau pada 3 tahun belakangan ini warga sempat mengalami gagal mudik karena terkendala pandemi COVID-19, dulu pada awal abad ke-19, aktivitas mudik lebaran juga sempat terganggu oleh wabah pes yang melanda Pulau Jawa. Peristiwa itu bermula saat pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai Nusantara mengimpor beras dari Birma. Impor kala itu terpaksa dilakukan karena mengalami masa paceklik, ditambah penyusutan sawah akibat penanaman komoditas perkebunan yang lain. Dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, dalam artikel berjudul Pagebluk dan Mudik yang diterbitkan tahun 2020 mengisahkan, berton-ton beras itu diangkut menggunakan kapal, kemudian diturunkan di pelabuhan dan didistribusikan melalui kereta api. Tidak ada yang menyadari bahwa berkarung-karung beras impor itu ternyata juga berisi tikus, sebagai inang bagi penyakit pes yang menular pada manusia. Dalam artikelnya, Heri mengungkapkan, tikus betah berdiam di rumah penduduk miskin. Gerombolan hewan pengerat itu membuat sarang di kolong tempat tidur atau lemari dan tentu saja di lumbung padi, di mana cukup banyak makanan dan kelembaban udara yang ideal untuk tikus berkembang biak. Nah, karena beras adalah makanan pokok orang Jawa, wabah pes ini pun dengan cepat menyebar di seluruh Pulau Jawa dan menimbulkan banyak korban jiwa. Penderita penyakit pes biasanya mengalami demam tinggi, muntah-muntah, kesadaran menurun, dan tubuh yang lemah. Dimulai tahun 1910, wabah menyasar pelabuhan Surabaya, kemudian menjalar ke Malang, Kediri, Madiun, Surakarta, serta Yogyakarta. Orang-orang yang sakit terpaksa dikarantina. Hari-hari dan tahun-tahun setelahnya, korban meninggal akibat penyakit pes semakin melonjak. Di Solo Raya tahun 1924, angka kematian akibat pes mencapai 4.482 jiwa. Setahun kemudian, korban bertambah menjadi 5.145 jiwa. Para pekerja informal yang rata-rata kaum perantau dilanda kebingungan dan dilematis. Hidup bertahan di kota sudah tidak ada harapan, sedangkan kalau nekat mudik, wabah pes telah mengamuk di desanya. Bila mereka mudik pun belum tentu diperbolehkan masuk ke rumah, sebab gerbang kampung dijaga ketat dengan maksud menghalau orang yang membawa penyakit pes masuk ke dalam kampung. Silverio melanjutkan, istilah mudik kemudian baru disadari masyarakat dan menjadi populer di era 1970-an. Masyarakat Jawa kemudian mengartikan mudik sebagai akronim dari mulih ndisik, yang berarti pulang dulu. Sementara etnis Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik berarti kampung. Pada tahun 1976, pakar bahasa memasukkan kata mudik ke dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Purwadarminta. Kata itu artinya pulang ke udik dan pulang ke kampung halaman. Akhirnya, secara bahasa mengalami penyederhanaan kata dari udik menjadi mudik, dan kata tersebut menjadi populer di Indonesia hingga saat ini. Namun Silverio berpendapat, mudik zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Dulu, mudik dilakukan secara natural untuk mengunjungi dan berkumpul dengan keluarga. Tetapi sekarang, mudik lebih kompleks dari itu. Mudik sekaligus menjadi ajang eksistensi diri. Mengutip arsip Kompas 20 April 2022, pemudik pada era 60-70-an mengalami keterbatasan dalam memilih moda transportasi publik. Saat itu, kereta api dan bus menjadi primadona pemudik untuk membawa mereka ke daerah asal.
Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil belum sebanyak seperti saat ini. Sedangkan pesawat belum menjadi alternatif bepergian. Kalaupun ada yang menggunakannya, pastilah mereka dari kalangan pejabat atau kelompok menengah atas. Mudik menggunakan pesawat baru mulai populer pada era 1980-an. Karena itu, sorotan terhadap angkutan mudik masih terfokus pada kereta api dan bus. Nah, pemirsa, tidak peduli lautan manusia menghadang, kalau gelora dan niat sudah bulat, maka keinginan pulang kampung, berkumpul dengan orang tua, keluarga dan handai tolan pada saat lebaran tidak akan surut karenanya. Akhirnya ditempuhlah mudik dengan segala konsekuensinya, baik suka maupun duka. Dengan mudik, di samping tercapai hubungan manusia dengan Tuhan yang dilakukan secara khusyuk bersama seluruh keluarga, juga sekaligus hubungan dengan sesama manusia di kampung halaman. Pemirsa, tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Endro Mariono.